Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullahi ajmain. Sama-sama kita hormati pengurus Mushola Jabasur yang hadir, kemudian tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang hadir, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Mushola Jabasur yang hadir pada hari ini dalam rangka Qiyamul Lail, yaitu salah satu ibadah yang mungkin hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sholat tarawih berjemaah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ambo tanya kini siapa? Kini malam keberapa di sekolah? Malam ke-7 balik. Ada yang malam ke-7 balik, ada malam ke-8 balik. Kalau di Tampek Ambo di masjid di Kampung Galabi itu malam ke-8 balik. Kalau malam ke-7 balik biasanya itu kita mengadakan yang namanya peringatan nuzul Quran ya. Karena kebiasaan kita di Indonesia puasanya peringatan nuzul Quran itu diadakan tanggal 17 Ramadan. Kenapa disampaikan di tanggal 17 Ramadan? Karena pada tanggal itulah di mana proses kedua turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tepat di tanggal 17 Ramadan. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwasanya apa yang saya sampaikan hari ini adalah judul ceramah saya adalah keutamaan atau fadilah Al-Quran berhubungan dengan peringatan nuzul Quran. Sebelum kita masuk kepada fadilah utama kepada Al-Quran, kita sedikit mengenai sejarah daripada Quran itu turun sendiri. Yang pertama, Quran itu turun dalam 2 kali fase. Fase pertama turun dari Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Yaitu tempat di mana para malaikat berkumpul di langit dunia, langit yang terdekat kepada dunia. Itu sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'ani hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga berdasarkan surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ada satu surat lagi yaitu surat Dukan ayat 3, itu sama bunyi hampir sama isinya, di mana bahwasanya Quran itu turun yang pertama dari langit dunia, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu tepatnya tanggal 24 Ramadan. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu jatuhnya 10 malam hari terakhir? Karena Nabi mengatakan bahwasanya 10 malam terakhir adalah di mana Nabi siap-siap mengencangkan ikat pinggangnya untuk iktikaf di masjid, di mana di 10 hari terakhir itulah turun yaitu Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian proses yang kedua turun dari Baitul Izzah yang dibawa oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Itulah makanya peringatan nuzul Quran yang biasanya dilakukan di Indonesia itu tanggal 17 Ramadan. Ini berdasarkan daripada turunnya Al-Quran yang dibawa Nabi oleh malaikat Jibril dari langit ke Nabi Muhammad, tepatnya di Gua Hira. Mungkin sedikit saya sampaikan, ada pertanyaan bahwasanya siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu pertama surat Al-Alaq yang Iqra itu di Gua Hira.
Ini pertanyaan yang selalu disampaikan oleh orang-orang di sebelah, artinya di orang-orang yang berkeyakinan berbeda dengan kita untuk menyudutkan agama kita. Berdasarkan pendapat dari Profesor Mat Najim Ali, seorang kristolog, bahwasanya saksi, kalau dalam suatu persidangan itu mungkin ada dua, yang namanya saksi fakta, kemudian saksi ahli. Saksi faktanya adalah salah satu hadis dari Nabi Muhammad di dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa Aisyah pernah melihat Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu pada saat beliau ke hari kedinginan sementara beliau kepanasan atau berpeluh atau berkeringat karena menggigil mendapatkan wahyu pada Nabi dari malaikat Jibril. Kemudian saksi ahlinya adalah pada saat pertama di mana Nabi Muhammad menerima wahyu di Buhaira, kemudian Nabi Muhammad menggigil, kemudian pulang ke rumah istri tercinta beliau di Khadijah Kubra, kemudian beliau menyampaikan bahwasanya beliau ditemui oleh orang yang cukup besar atau makhluk yang cukup besar. Kemudian Nabi Muhammad diselimutkan oleh Aisyah. Disitulah turun suratnya namanya surat Al-Muzammil, di mana Nabi dinyatakan bahwasanya Nabi berselimut. Kemudian Aisyah membawa Nabi Muhammad kepada anak pamannya yaitu Waraqah bin Nawfal, di mana Waraqah bin Nawfal ini adalah seorang ahli kitab. Kemudian Aisyah Khadijah menceritakan bahwasanya Nabi ditemui oleh makhluk halus atau makhluk yang mungkin beliau tidak sama sekali melihat sebelum ini. Kemudian beliau disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal bahwasanya hazan namus. Intinya namus yaitu Al-Quran, atau seperti yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal bahwasanya namus itu pernah menemui yang namanya Nabi Musa pada saat beliau menerima hukum Taurat. Jadi di sini disampaikan bahwasanya Waraqah bin Nawfal seorang ahli kitab membenarkan kalau seandainya saya masih hidup nanti, saya akan pertama orang yang akan membela keyakinan daripada Nabi Muhammad. Itulah sejarah di mana Nabi Muhammad menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses penerimaan wahyu ini ada dua proses. Yang pertama, proses turunnya dari langit, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu terjadi dari 24 Ramadan. Kemudian turunnya dari Al-Quran, dari wahyu pertama turun dari Nabi Jibril ke Nabi Muhammad Dugira, itu terjadi pada saat 17 Ramadan. Itulah peringatan 17 Ramadan, peringatan nuzul Quran yang sering terjadi di Indonesia. Sementara di Arab Saudi, di mana asal daripada Nabi Muhammad, itu dilakukan pada perayaan tanggal 24 Ramadan. Jadi sebenarnya itu tidak terjadi permasalahan, karena sama-sama turun. Pertama turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada 24 Ramadan, kemudian dari langit dunia ke Nabi Muhammad 17 Ramadan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam surat Al-Furqan, bahwasanya Al-Quran itu turun pada saat bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan Muslim dengan pasukan Quraisy, yaitu pada saat perang Badar. Itulah mengapa tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai nuzul Quran Indonesia. Kemudian hal yang mungkin kita lihat bahwasanya keutamaan daripada Al-Quran adalah kalau kita berbicara mengenai nuzul Quran, mungkin sudah sering kita dengar. Yang penting, yang pada ini adalah intinya adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kalau sejarahnya mungkin sudah sering kita dengar mulai dari SD sampai sekarang, dari kecil kita sudah sering mendengar nuzul Quran. Yang terpenting adalah bagaimana keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran di sini saya akan membahas 3 keutamaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mendorong sahabatnya pada saat di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang berbahagia.
Yang namanya sahabat adalah orang yang paling dekat dari kita. Seorang sahabat itu akan menolong kita pada saat dimana susah, senang, sakit. Disitulah fungsi sahabat. Kalau ada orang-orang yang jika mengatakan dia sahabat tapi dia tidak biasa menolong, itu bukan namanya sahabat. Begitu pula juga dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi sahabat kalau seandainya kita kenal, dekat, dan memahami Al-Quran. Sebagaimana kita seorang perempuan atau seorang laki-laki mendekati seorang wanita, kalau dia akan menjadi pasangan hidupnya, dia akan mengenal dia, sudah memahami sifatnya, kemudian bagaimana dia memberikan apa-apa yang dimau dari seorang pasangan tersebut. Itulah yang namanya seorang sahabat atau seorang teman dekat. Begitu juga dengan Al-Quran. Bagaimana kalau Quran itu bisa menjadi atau teman dekat kita? Kita harus kenal Al-Quran itu sendiri. Gimana kita kenal Al-Quran? Yang pertama, kita harus membacanya. Membaca dalam artian sesuai dengan ulumul Quran atau proses tajwid, gimana makar huruf. Jangan asal baca Quran, karena Al-Quran itu bahasanya bukan bahasa kita, tapi adalah bahasa Arab, yang dimana lidah kita harus sesuai benar-benar dengan bacaannya tersebut. Kalau seandainya salah titik, kemudian salah huruf, contoh, mungkin fa sama sya itu beda. Kalau kita baca sama, itu akan berbeda artinya, sehingga akan mengakibatkan kita salah arti. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala telah membedakan antara huruf-huruf satu huruf yang berdekatan seperti sa, sya, so, sak, itu beda pengertian kalau seandainya kita baca. Kemudian setelah kita baca, kita pahami isi Al-Quran tersebut. Kalau hanya sekedar kita baca-baca tapi tidak tahu artinya, itu tidak akan membekas pada diri kita sendiri. Karena yang demikian, bahasa yang disampaikan oleh Al-Quran itu bahasa Arab yang kita tidak mengerti. Kalau seandainya kita tahu artinya, baru kita melaksanakan atau menjalankannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Al-Quran itu menjadi sahabat, yaitu setelah kita membaca, memahami, kemudian menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran sendiri. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, yang mana yang batil. Tidak sama saja sawah dengan pematang. Artinya ada perbedaan di antara ini hak kita, ini hak suami, ini hak istri, ini bermasyarakat. Ini contohnya bagaimana kita jual beli. Kita tidak diharamkan untuk melakukan riba, tapi dihalalkan yang namanya perdagangan. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Ini sesuai dengan surat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'ani hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk pembeda bagi orang-orang yang menjalankannya. Huda, petunjuk di sini adalah petunjuk atau pedoman. Ibarat kita mungkin sebuah kapal yang berjalan di lautan. Kalau tidak ada kompas, tidak ada menara penunjuk arah, dia akan tersesat selama ambing. Yang mungkin dia tuju ke pulau A, ternyata karena tidak ada kompas, tidak ada menara petunjuk, akan sampai kepada pulau B. Begitulah. Kemudian membedakan, huda artinya pembeda, bayinat artinya pembeda, kalau huda artinya petunjuk. Kemudian kalau pembeda itu adalah di mana kita membedakan antara halal dan haram, hak dan batil. Jangan sampai hak orang kita ambil. Banyak sekarang kita lihat kejadian di negara kita, contoh di mana sebuah perusahaan mengambil begitu saja hak tanah orang lain, di mana tanah tersebut merupakan sudah tanah wilayah mereka, sudah turun-menurun, tapi ternyata perusahaan tersebut mengambil hak daripada masyarakat karena mereka tidak tahu mana yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai sebuah ilmu. Kalau kita tahu bahwasanya Al-Quran tidak hanya membahas mengenai agama saja, tidak membahas mengenai akhirat, tidak membahas pahala, tidak membahas dosa, tapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan.
hal ini disampaikan dalam sebuah Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang artinya kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk mengutus untuk mengeluarkan segala sesuatu di mana menjadi petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Artinya di mana Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Contohnya adalah surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Mungkin ibu-ibu mungkin proses gimana proses suatu kelahiran seorang anak. Di mana yang pertama anak itu diciptakan atau manusia diciptakan pertama dari tanah. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses di mana berhubungan dengan suami istri sehingga muncullah air mani. Kemudian dari air mani itu muncullah segumpal darah, dari segumpal darah muncullah daging, kemudian daging dibalut dengan tulang, kemudian tulang tersebut menjadi anak, kemudian anak itu menjadi lahir. Itulah di mana itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Sementara pada saat ini itu yang adalah namanya ilmu kedokteran sudah ditemukan bahwasanya benar apa adanya disampaikan dalam Al-Quran tersebut. Jadi orang-orang ilmu kedokteran sekarang heran kenapa yang Nabi Muhammad seorang ummi yang tidak tahu, dari mana dia tahu bahwasanya proses daripada kelahiran atau proses daripada seorang bayi itu bisa seperti itu. Itulah menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad, bahwasanya Al-Quran itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan berasal daripada ilmunya, tapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Mungkin kita bisa membaca sebuah buku dalam prakata bahwasanya buku ini banyak kesalahan atau kekurangan. Tapi Al-Quran menyatakan tegas dalam surat pertama, surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini kitab tidak ada keraguannya. Itu sudah jelas. Bahwasanya pertama ayat yang kita baca setelah surat Al-Fatihah, Allah menegaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguannya. Kenapa Allah menegaskan seperti itu? Karena Allah telah juga menurunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, di mana kitab-kitab itu dirubah oleh para pendetanya atau para pemuka agamanya, sehingga apa yang terjadi sekarang di mana kitab-kitab itu tidak asli lagi. Mungkin bapak-bapak tahu bahwasanya kitab Taurat, kitab Injil itu bukan murni lagi dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sudah dirubah-rubah oleh para pendeta, para pemuka agama dari agama yang tersebut, sehingga sesuai dengan selera dan keinginannya. Sementara Al-Quran itu Allah akan menjaga sendiri, bahwasanya Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Gimana Allah cara menjaga Al-Quran tersebut? Mungkin banyak sekolah sekarang, sekolah tahfiz Quran, sekolah penghafal Al-Quran, anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau kita baca, mungkin kita salah bacakan di depan anak-anak itu, mungkin anak-anak itu akan mengkoreksi, bukan itu bacaannya Pak, bukan itu bacaannya Ibu, tapi yang baca bacaan seperti yang ini yang sebenarnya. Itulah makanya Al-Quran adalah kitab yang terjaga kemudiannya, terjaga daripada kerusakan, dan tidak ada satupun yang daripada manusia yang akan merusak. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita memperingati nuzul Quran, bukan berarti hanya sekedar tahu tentang bagaimana sejarahnya turun Al-Quran, tapi bagaimana Al-Quran itu kita implementasikan dalam kehidupan. Dengan cara apa? Yang pertama kita membaca, kemudian kita mentadaburinya, kemudian kita mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu, rahimakumullah. Dari paparan saya tadi, bahwasanya jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat yang kita baca setiap hari, kemudian sebagai pedoman, kemudian sebagai sumber ilmu pengetahuan. Janganlah kita anggap bahwasanya saya sudah tua, mungkin tidak perlu lagi membaca Al-Quran, karena menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat sebelum kita meninggal dunia.
Oleh karena itu, pesan saya, tetaplah belajar membaca Al-Quran, karena banyak mungkin Ustaz kita bisa mengajarkan cara baca atau tahsinul Quran ya. Kalau di tempat saya mungkin ada tahsinul Quran, jadi orang-orang tua itu diajarkan bagaimana cara membaca yang benar, cara tajwid yang benar, membaca makhraj huruf yang benar, sehingga baca kita itu minimal baca Al-Fatihah kita benar, karena Al-Fatihah adalah rukun dari 13. Itu yang terpenting, rukun itu yang harus kita penuhi daripada rukun sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.